Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-11 untuk filsafat untuk kelas 2B. Kiranya pembahasan kali ini yang membahas tentang kebudayaan Islam bercok Jawa akan semakin memantapkan kita memahami filsafat Jawa dan filsafat Timur. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Kabar kalian sehat-sehat? Ya, kita masih menunggu beberapa orang lagi yang belum masuk ke ruangan ini. Nah, kalau ada yang tidak bisa buka kamera, saya pikir saya sudah izinkan semua ini buka kamera. Ini sudah saya buat, sudah diizinkan. Kalau misalnya tidak bisa, keluar dulu, baru masuk lagi. Ya, keluar dulu, baru masuk lagi. Kalau ada yang tidak bisa buka kamera atau tidak bisa buka suaranya, keluar dulu, baru masuk lagi. Itu caranya ya. Silakan yang tadi menyatakan tidak bisa membuka kamera, silakan keluar dulu, baru masuk lagi. Indriani Sari Sinaga ya, keluar dulu aja.
Oke. Silakan Komti. Baik, Pak. Untuk memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini, di aplikasi Zoom ini ya Tuhan, untuk memulai perkuliahan kami. Engkau berkati ya Bapa, anak-anakmu, mahasiswa dan mahasiswi kelas 2B, agar kiranya kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan dan dijelaskan oleh dosen kami, dan kiranya juga Engkau memberkati dosen kami, memberikan beliau kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mendidik kami, mahasiswa dan mahasiswinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada informasi yang saya sampaikan. Yang pertama itu soal tugas kelompok ya. Jadi 2 minggu yang akan datang kita sudah harus membahas tugas kelompok. Jadi kelompok harus mempersiapkannya dengan baik sesuai dengan arahan daripada silabus. Yang kedua, pengirimannya tentu ialah 1 minggu sebelum perkuliahan. Jadi kalau kita akan membahas tugas kelompok 2 minggu lagi, berarti minggu depan sudah harus dikirim ke kita. Jadi supaya kelompok jangan punya alasan lagi nanti mengatakan tidak ingat Pak, lupa Pak. Jadi sekarang saya ingatkan supaya minggu depan materi tugas kelompok sudah harus dikirim paling lambat jam 18.00 pada hari Rabu yang akan datang. Begitu ya. Jadi mohon dipersiapkan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan adalah kita akan membahas satu paper laporan bacaan. Jika ada yang belum melaporkan bacaannya karena sesuatu hal, karena penyakit, karena tertunda dan sebagainya, silakan melapor supaya dia masuk pada laporan bacaan terakhir. Karena nanti kalau tidak ada laporan bacaannya, tidak ada lagi kesempatan lagi untuk membuat laporan bacaan. Gitu ya. Jadi lebih baik sekarang melapor saja siapa yang belum melaporkan bacaannya atau mengambil bagian dalam satu laporan bacaan, dia melapor ke saya supaya dia membuat laporan bacaannya minggu depan. Karena itu laporan bacaan terakhir. Jadi supaya jangan salah nanti. Karena kalau tidak ada tugas laporan baca, tentu nilainya akan berkurang. Laporan baca dan laporan kelompok akan digabung, lalu bagi 2. Nilainya digabung, baru bagi 2. Itulah tugas. Itu mendapat persentase 25%. Oke ya. Baik. Hingga saat ini kita masih hadir 27 orang, yang sedianya kita 29 orang. Tapi ada 2 orang yang tidak bergabung dengan kita. Serina berkali-kali dia mau gabung, tapi tidak bisa gabung. Mungkin karena jaringan, karena hujan ya, atau cuaca yang tidak mendukung mungkin. Oke, tidak apa-apa. Tapi kita akan absen dulu. Silakan buka kamera masing-masing. Yang tadi saya katakan kalau tidak bisa buka kamera, maka dia keluar dulu, baru masuk lagi. Ya, kalau tidak bisa buka kamera. Oke, si Grace Simbolon, silakan buka kameramu. Grace Simbolon. Apakah bisa? Di sini hujan deras, Pak. Oke. Ya, kalau begitu saya akan bacakan siapa orang yang sudah gabung. Ini Serina sedang berjuang sejak dari tadi untuk bisa gabung. Mungkin karena sinyal ya. Agnes, Grace,
Agnes, Grace, Tri, Fandi, Adrinda, Daniel, Elsa, Elson, Emma, Hujulum, Indriani, Johannes, Juan, Koni, Lydia, Natalia, Obed, Palma, Reni, Reja, Richard, Roy, Naldi, Ruth, Samuel, Susanta, Damani. Ada yang belum dipanggil? Semua sudah hadir ya? Kecuali ini Serena masih berjuang untuk gabung. Dan 2 orang lagi yang tidak bersama kita. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tema dari buku tulisannya Samsul Bakri yang membahas soal kebudayaan Islam bercorak Jawa, dari adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Ada 6 yang akan melaporkan hasil bacaannya. Seperti yang saya katakan, laporkanlah apa yang kau tahu, dan apa yang kau tahu itu kau tuliskan, dan apa yang kau tuliskan itulah kau baca atau kau sampaikan. Seperti kamu seolah-olah mengajar ya, menyampaikan informasi yang Anda tahu. Sampaikanlah dengan lugas, tepat, singkat, dan padat. Oke ya. Lalu waktunya hanya 5 menit satu orang. Karena itu kita mulai dari saudara Obed. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil laporan saya. Identitas buku, judul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa atau Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa. Penulis Samsul Bakri, dari halaman 33 sampai 40. Isi buku. Islam Jawa bukanlah aliran dalam agama Islam, melainkan adalah produk daripada adaptasi agama Islam dalam komunitas kebudayaan Jawa. Agama ini menyebar dengan banyak mendapatkan tantangan dari daerah satu dan daerah lainnya karena adanya perbedaan budaya yang dimiliki di Jawa. Tantangan muncul dari tradisi mistik masyarakat Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun melalui kepekaan para wali, Islam hadir di daerah Jawa dengan wajah yang santun, adaptif, dan tidak konfrontatif dengan budaya kejawen asli maupun Jawa Hindu. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayahnya. Mereka memiliki kecakapan kultural untuk berbaur dengan berbagai bentuk budaya asing. Salah satunya adalah agama Islam. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis ini diterapkan dalam menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat. Ditambah, dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif. Relasi hubungan seperti ini berlangsung hingga sekarang, meskipun belakangan muncul gerakan neo-Puritan yang berusaha melakukan purifikasi Islam di jantung kebudayaan Jawa. Akan tetapi, formasi kebudayaan Jawa yang sudah terbentuk tetap eksis hingga sekarang. Proses adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural adalah subkultur dan bagian dari budaya di Tanah Jawa. Istilah Tanah Jawa dipakai bukan untuk menyebutkan keseluruhan Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa terdapat berbagai macam kebudayaan yang tidak termasuk ke dalam subbudaya Jawa, seperti Betawi, Sunda, dan suku-suku lainnya. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipisahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, kebudayaan Bayumasan yang terdapat di Kedu, Magelang, Banyumas, dan kebudayaan Nagari Agung yang terdapat di kebudayaan Keraton, yang meliputi Keresidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Dari kedua wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta ini kemudian tradisi kejawen berkembang. Istilah Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik mutualistik sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur
dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para wali atau wali songo, era Demak dan sesudahnya dalam menyebarkan dakwah Islam secara kultural. Dalam berdakwah, wali songo secara konvensional menerapkan metode Maudoh, Hasanah, wa Mujadalah, Bilati, Hiasan. Metode yang diambil dari ayat Al-Quran tersebut, mereka pergunakan dalam rangka menghadapi tokoh-tokoh, para pemimpin dan orang terpandang seperti lurah, bupati, adipati, raja, ataupun para bangsawan yang lain. Warna budaya Jawa makin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Pasca desentralisasi kekuasaan politik Jawa Islam inilah, maka para pimpinan dan penasihat kerajaan dapat lebih memfokuskan perhatian pada aspek budaya. Diakui bahwa kedua kerajaan eks-Mataram Islam, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, dikenal sebagai Nagari Agung, memiliki andil yang cukup besar dan dalam mengembangkan Islam dalam kerangka budaya Jawa. Nuansa tasawuf. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan subfisik mulai berkembang pesat. Buku-buku atau serat Jawa kuno dengan bahasa Kawi dan Sanskerta, kitab-kitab berbahasa Melayu dengan tulisan Arab atau Arab Melayu, serta kitab-kitab tasawuf dalam bahasa Arab dari timur dengan mulai digubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi perlunya terhadap alam pikiran Jawa tanpa kehilangan substansinya. Perpaduan dari berbagai sentral budaya ini telah menimbulkan karya-karya kreatif baru yang memperkaya kacana sekaligus pengembang budaya Islam kejawen. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman kewalen atau kewalian atau zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalen. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap adaptif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam di Jawa. Sebagai mistisme Islam pada umumnya, Islam kejawen yang bercorak etis mistis ini menjadikan metode institusionalisme, yaitu mencapai cukup waktunya, dan lebih dari 5 menit ya. Sekarang Palma, silakan. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan bacaan saya yang berjudul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa, Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa. Identitas buku, judul buku Kebudayaan Islam Bercorak Jawa, penulis Syamsul Bakri, halaman 33 sampai 40. Isi buku. Apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkannya sesuai dengan bahasa dan tradisi lokal. Dalam kerajaan Islam, dalam kesejarahan Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, disebabkan perbedaan-perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural, sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Dengan menunjuk fakta historis demikian, maka dakwah wali dalam pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural yang kompromis. Begitu juga dalam menyampaikan ajaran Islam. Para dai awal juga menggunakan logika dan tradisi yang sudah berkembang di Jawa sehingga Islam lebih mudah diterima. Selanjutnya, kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jowo memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk bahasa asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis pada moralitas, harmonisasi kehidupan. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dari masyarakat Jawa. Contohnya dapat kita lihat dalam tradisi-tradisi Jawa
yang masih tampak pada masa sekarang seperti upacara kehamilan, kematian, hinatan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang bercorak Islam lainnya. Selanjutnya proses adaptasi. Islam Jawa bukanlah sekte agama dalam Islam, tetapi hanya produk dari proses adaptasi. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran atau di sepanjang Pantura, kebudayaan Banyumas atau Kedu, Magelang, dan Banyumas atau Dagulamas, dan kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton yang menjadi ex Kresidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi ex Kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta, dan daerah-daerah di sekitarnya, seperti daerah-daerah ex Kresidenan Surakarta, Malang, Madiun, hingga Kediri. Istilah Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik mutualistik, sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen merupakan salah satu bentuk fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak mistis. Warna mistis Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Warna budaya Jawa makin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, pasca desentralisasi kekuasaan politik Jawa Islam. Inilah maka para pimpinan dan penasihat kerajaan dapat lebih memfokuskan perhatian pada aspek budaya. Kedua kerajaan ex Mataram Islam, yaitu Kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta, yang dikenal dengan Nagari Agung, memiliki andil yang cukup besar dalam mengembangkan Islam dalam kerangka budaya Jawa. Selanjutnya nuansa tasawuf. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa lebih dikenal dengan mistisisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan sufistik mulai berkembang pesat. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Religius tampak dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Di antara indikasi-indikasi tersebut ada inti ajaran yang ditekankan dalam syarat ini, yaitu ajaran penyembahan atau ritual 4 tingkat sembah catur. Istilah sembah catur ini dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era kekhalifan Abaisah Baghdad, di mana penekanan terhadap tingkat ilmu yaitu syariat atau ritual Bani Lahiriah atau perjalanan mistis. Istilah jimat juga ada dalam ajaran ini, yaitu menjadi jimat, yaitu jimat Puntadewa, sang tetua Pandawa yang sekaligus Raja Amarta, adalah merupakan karya kreatif wali dalam adaptasi kultural. Kalimasada adalah logat Jawa yang berunsur Arab, yaitu istilah Kalimayah Syada. Sekarang Reni, silakan Reni. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan mengenai kebudayaan Islam bercorak Jawa yang ditulis oleh Samsul Bakri. Dalam pendahuluan, penulis menuliskan mengenai turunnya Islam menjadi petunjuk bagi manusia. Dan selanjutnya dituliskan lagi dalam penyebaran Islam itu mengalami tantangan dari daerah-daerah dikarenakan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Tapi tantangan ini bisa diatasi oleh kesanggupan intelektual dan kultural para wali Islam. Tantangan yang terjadi itu bisa diatasi dengan mengambil jalan adaptif dan kompromis. Atas kepekaan intelektual dan kultural para Islam, dihadirkan Jawa dengan wajah yang santun. Selanjutnya, kecakapan kultural masyarakat Jawa ini kita lihat penulis membuat perbandingan antara Aceh dan Jawa. Dalam Aceh, masyarakat Aceh itu
bagian dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Ketika Aceh menganut agama Buddha, maka masyarakat Aceh menerima sepenuhnya seolah-olah tidak ada tradisi Aceh lokal. Ini berbeda sekali dengan masyarakat yang beradaptasi dengan budaya-budaya yang hadir, sehingga ini menunjukkan kecakapan kultural masyarakat Jawa. Selanjutnya proses adaptasi. Masyarakat Jawa yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang memang dari tanah Jawa, bukan di Pulau Jawa. Karena kalau dikatakan Pulau Jawa itu terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk sub-sub Jawa. Jadi yang kita bahas di sini adalah penduduk asli bagian tengah dari timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Masyarakat Jawa Wongjo merupakan masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertian yang lebih luas meliputi sub-sub kultur yang ada di tanah Jawa. Kebudayaan Jawa itu dapat dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisir, kebudayaan Bayumas, dan kebudayaan Nagari Agung. Islam Kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur tradisi negara agung, yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya dan Islam menjadi religius Islam dengan warna Jawa. Islam Kejawen terlahir dari dialektika kesejarahan antara ajaran Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif dan menerima tradisi dan kebudayaan asing. Dalam menghadapi tokoh-tokoh pimpinan dan lainnya, Wali Songo memakai metode Maudho Hasana wa Mujadalah Bilati Hiya Hasan yang diambil dari ayat Al-Quran. Yang saya baca di internet ini, metode ini berartikan serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran dan baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam menghadapi tantangan sistem hierarkis dalam peranata sosial kemasyarakatan dan budaya mistik Kejawen, Wali Songo juga memakai metode ini. Oleh karena itu, maka terjadilah sinkretisme pemikiran sehingga menjadi cara keberagaman yang unik dan kompromis. Berdirinya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa merupakan realistis politik di mana politik Jawa Islam telah menggeser kekuatan politik Jawa Hindu Majapahit. Islami di tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali secara simbolis ditandai berdirinya kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak merupakan simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam pertama di Jawa. Selanjutnya nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Religius tampak dalam berperilaku dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat Jawa. Corak utama yang dikembangkan dalam mitisme Islam Jawa adalah tasawuf al-qiyah dan laku-laku mitisme. Unsur tasawuf falsafi dapat ditemukan dengan serat wirid hidayat jati, terutama menyangkut martabat 7 dalam proses emanisasi. Sedangkan laku-laku mistik dan jenjang perjalanan spiritual dapat ditemukan dalam serat Centini. Dalam bagian penutup ini penulis menuliskan bahwa Islam Kejawen bukan aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya produk adaptasi Islam dalam masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam bersifat universal sehingga inklusif dan untuk diadaptasi dalam berbagai kultur masyarakat. Sekian laporan saya, terima kasih Pak. Oke, mantap. Belum 4 menit lah, 4 menit lewat 8 detik. Oke, sekarang waktunya untuk Reja. Baik Pak, terima kasih. Saya akan melaporkan bacaan saya dari judul buku Kebudayaan Islam Bercorak Jawa, penulis Syamsul Bakrim, halaman 33 ayat 40. Dalam pendahuluan, penulis mengatakan bahwa agama Islam diturunkan guna untuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Fungsi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam sehingga umat Islam memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya bagaimana nilai-nilai luhur agama itu termanifestasi dalam realita kehidupan. Dalam sejarah Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan yang berbeda-beda antara daerah dan satu dengan yang lainnya, disebabkan perbedaan kultur-kultur masyarakat yang berbeda. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultural para wali, Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun dan adaptif, sehingga mudah diterima masyarakat Jawa. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa, atau disebut dengan Wong Jowo, memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Relasi hubungan mutualistik antara Islam dan kebudayaan Jawa ini berlangsung hingga saat ini.
Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan neo-Puritan yang ingin melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa. Akan tetapi formasi kebudayaan Islam Jawa yang sudah terbentuk masih tetap eksis sampai saat ini. Proses adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dari dalam subbudaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda di bagian Jawa Barat, budaya Betawi dengan bahasa Melayu di Betawi, Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura di Jawa Timur bagian utara dan timur. Istilah Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik mutualistik sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi nagari agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Islam kejawen terlahir dari dialektika kesejarahan antara ajaran Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif menerima tradisi dan kebudayaan asing. Berdirinya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa merupakan realitas politik di mana politik Jawa Islam telah dapat menggeser kekuatan politik Jawa Hindu Majapahit. Islamisasi di tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali atau wali Songo secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Yang selanjutnya nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Religiusitas tampak dalam berperilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Budaya Jawa yang mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kewalen atau kewalian atau zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman Kewalen. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap adaptif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Kebudayaan Islam Jawa merupakan subrian kebudayaan Islam, walaupun terdapat pengaruh yang besar dan kebudayaan Melayu. Namun identitas khas Jawa masih dapat dikenali, sekaligus pembeda dengan kebudayaan Melayu. Sebagai penutup bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam itu sendiri bersifat universal, sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Sekian laporan bacaan saya. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. 4 menit 20 detik. Silakan selanjutnya Richard. Sudah Bang. Silakan. Iya Pak, sebentar ya Pak. Ya, kini saya mau bacakan laporan bacaan saya dengan judul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa dengan penulis Syamsul Bakri dari halaman 33 sampai 39. Ajaran Islam diakui sebagai ajaran universal, yaitu ajaran yang kontekstual baik dari sisi waktu maupun tempat. Agama Islam diturunkan
pun guna untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dalam kesejarahan Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan yang berbeda antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing. Proses adaptasi. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran, kebudayaan Banyumasan, serta kebudayaan Nagari Agung yang meliputi Karisidenan, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di kerajaan Mataram Islam baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiositas Islam dengan warna Jawa. Nuansa tasawuf. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisisme. Islam Jawa yang syarat dengan muatan sufistik mulai berkembang pesat. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih eksis karena para dai awal menjaga eksistensinya tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimiliki. Dalam kitab Edatama juga terdapat ajaran-ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Keberadaan Islam kejawen dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Dari pemaparan di atas kita simpulkan bahwa Islam kejawen bukanlah suatu aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Maaf saya juga dalam rangka menghadiri konferensi international conference of IAKN Taritung yang kelima ya. Sehingga pada saat yang bersamaan saya harus mengikuti dua kegiatan. Tidak apa-apa. Oke, sekarang kita akan mendengar dari terakhir Roy Nandi. Ya, baik ya Pak. Di sini saya akan melaporkan laporan bacaan saya tentang judul Budayaan Islam yang Bercorak Jawa atau Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa dengan penulis Syamsul Bakri, halaman 33 sampai 40. Yang pertama, pendahuluan. Penulis menuliskan agama Islam diturunkan
guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Fungsi tersebut mengadakan pentingnya misi penyebarluasan Islam sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan tercapainya tatanan hidup masyarakat dan yang berbudaya dan beradab. Dalam kesejahteraan Islam, agama ini menyebarkan dengan mendapatkan banyak tantangan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di Jawa tantangan munculnya tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Islam muncul dengan metode adaptasi kultur sehingga sosial akan lebih mudah diterima di masyarakat Jawa. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke budaya Jawa. Wong Jawa memiliki percakapan kultural dalam adaptasi dengan berbagai bentuk asing, termasuk salah satunya adalah masuknya Islam di Jawa. Karakter masyarakat Jawa yang beradaptasi dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Hal ini ditunjukkan dalam upacara-upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasukin unsur-unsur Islam seperti kehamilan, kematian, kehitanan, selamatan padi dan berbagai bentuk ritual khas Jawa lainnya. Proses adaptasi Islam di Jawa secara sosial kultural merupakan subkultur dan berbagai dari budaya tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebutkan Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya yang bukan Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda, Sunda Betawi dengan bahasa Melayu, Betawi, dan budaya Jawa dengan bahasa Madura. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipisahkan menjadi 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisir, kebudayaan Mayumasan, kebudayaan Nagasi. Pada masa Kesultanan Mataram, Islam telah muncul buku-buku keagamaan bernaskah Jawa, baik merupakan gumbahan dari tulisan sub dari tanah Sumatera seperti Hamzah, Fansuri, Samsudin, Fasai, Nuridin, Al-Rini, dan Abdul. Setelah kerajaan Mataram di Yogyakarta pecah menjadi 2, yaitu Kesultanan dan Pakualam, dan kerajaan di Surakarta pecah menjadi Kesultanan dan Mangkunegara pada era ini. Yang keempat, masa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan yang religius dan penuh simbol, tampak dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kawalan. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistik dan etika Jawa tetap eksis pada zamannya. Dalam kitab Ethab Tama juga terdapat ajaran Sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Di antaranya indikasi itu adalah inti ajaran yang ditekankan dalam serat, yaitu ajaran penyembahan 4 tingkat. Istilah sembah catur ini pada dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era keklasikan di Baghdad, di mana penekanan terhadap tingkat ilmu yaitu syari. Kita masuk ke kultur mistik Islam kejawaan, kendati mendapatkan tantangan dari adanya modernitas dan globalitas yang ternyata memiliki sikap tangguh yang dibutuhkan ekstasinya hingga dewasa. Penutup dari uraian di atas dapat ditarik bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa, hal yang memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga insulfuk
untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat Jawa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, telah selesai semuanya menyampaikan laporan bacaan kita yang membahas soal kebudayaan Jawa dalam pemikiran Islam yang berada dalam pemikiran Jawa. Ini melanjutkan apa yang kita bahas dalam pertemuan minggu yang lalu. Tapi kali ini kita lebih mendalam melihat kebudayaan Jawa itu lebih khusus di daerah Jawa Tengah, ya, khususnya Jogja dan Solo. Lalu setiap kita telah memberikan laporannya. Yang menjadi catatan awal saya terhadap sesaudara yang membuat laporan, tetap saya pikir belum tampak usaha saudara memahami teks itu yang saya lihat. Saudara masih melihat teks itu hanya sebagai tugas laporan. Jadi kalian membuat laporan itu hanya memenuhi tugas saja, bukan hendak memenuhi wawasan kalian dalam berfilsafat atau dalam berteologi. Belum sampai ke sana. Kesadaran untuk mengisi pemikiran kita dengan berbagai ilmu belum sampai. Jadi kalian mengerjakan hanya sebatas tugas. Itu yang saya sayangkan. Kalian harus mengingat ada pendapat filsafat yang mengatakan begini. Pendidikan itu, saya ulangi, pendidikan itu bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Education is a journey, not as a destination. Di pendidikan itu adalah sebuah perjalanan panjang, ya, tapi bukan sebuah tujuan. Kalau hanya sebuah tujuan, inilah yang kalian kerjakan ini, hanya untuk memenuhi tugas supaya dapat nilai, maka kalian kerjakan apa adanya, itu saja. Tidak hendak mengisi ini, tidak hendak mengisi pemahaman, kognisi, bukan hendak mengisi diri kalian pada sebuah pemahaman yang bagus, yang benar. Itu yang catatan saya. Jadi semua yang kalian laporkan ini memindahkan apa yang ada dalam tulisannya si Bakri itu. Jadi semuanya hanya memindahkan. Kalian copy paste dari sini, ya, kalian copy paste dari tulisannya siapa ini, si Bakri ini, lalu kalian tempel ke template laporan kalian. Itu saja. Ini, tapi kalian tidak memahami apa tulisan, apa pemikiran Bakri ini, kalian tidak pahami. Ini yang saya lihat, sudah 4 bacaannya, bahkan sudah 5 ya, yang kita kerjakan ini. Tapi belum sampai pada pemahaman apa yang kalian pahami tentang pemikiran seseorang melalui teks yang dia baca, yang dia tulis. Itu belum sampai. Nah, saya ujilah dulu, ya. Tesis saya itu, saya uji dulu sekarang. Ya, saya mulai dulu dari Obed. Apa yang kau tahu dengan tulisan itu? Yang kau baca, apa yang kau tahu dari yang kau baca itu? Obed. Sederhana saja, 2-3 kalimat. Yang saya tahu dari yang saya Pak, kalau Islam Jawa itu bukan merupakan agama yang asli dianut oleh Islam di Jawa, Pak. Itulah hasil, kan? Itulah bukti bahwa Anda bukan menyatakan pendidikan itu sebuah journey, perjalanan mengisi kognisi. Anda hanya menyelesaikan tugas kuliah, jadi destinasi saja. Cukuplah aku mengerti mengerjakan tugas ini, memenuhi tugas ini supaya dapat nilai. Nah, jadi
kamu belajar untuk mencapai nilai, bukan belajar untuk mengisi kognisimu. Ini ya, ini contoh aja. Palma, apa yang kau tahu? Apa yang kau tulis itu? Apa yang kau tahu dari apa yang kau baca? 2-3 kalimat. Silakan Palma. Islam Jawa itu bukan sekte agama Islam yang asli di Jawa, Pak. Tapi hanya produk dari proses adaptasi Islam di masyarakat Jawa. Lumayan sedikit. Reni, apa yang kau tahu tentang apa yang disampaikan oleh Samsul Bakri ini? Yang saya tahu ini Pak, Islam Jawa itu adalah proses adaptasi antara Islam yang universal dan Jawa yang terbuka atas kebudayaan asing. Sehingga ciri khas dari Islam Jawa ini adalah tasawuf. Ini yang saya tahu, Pak. Lumayan sedikit. Reja, apa yang kau tahu dari pemikiran Samsul Bakri ini? Oke Pak, yang saya tahu dari pemikiran Samsul Bakri ini adalah dia menyebutkan bahwa sikap orang Jawa itu sangat toleran dan mau menerima budaya asing yang termasuk dengan Islam itu, sehingga adanya penggabungan budaya Jawa sama Islam yang disebut dengan Islam kejawen tadi. Namun itu bukan aliran dari agama Islam, Pak, tapi itu merupakan adaptasi antara agama Islam itu dan budaya Jawa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lumayan. Richard, apa yang kau tahu dari pemikiran Samsul Bakri? Silakan Richard. Nah, ini yang saya dapat simpulkan dari sajian saya itu, Pak, bahwa Islam itu bukan kau simpulkan, apa yang kau tahu dari pemikiran Samsul Bakri? Yang saya tahu, apa kau tahu? Apa yang sedang terisi di pikiranmu setelah kau baca? Bahwa Islam itu sifatnya universal, Pak, dan Islam itu inklusif dan bisa diadaptasikan dengan berbagai kultur masyarakat, Pak. Itu. Pas-pasan ya. Roy, apa yang kau tahu dengan pemikiran Samsul? Iya Pak, yang saya tahu tentang pemikiran Islam masuk ke Jawa ini, masyarakat Jawa sangat dikenal toleransi yang sangat tinggi dengan budaya asing. Berbeda dengan terjadinya di Aceh. Di Aceh sangat tidak menerima dengan masuknya kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Tapi di dalam masyarakat Islam ini, proses adaptasi Islam masuk ke Jawa itu terjadinya warna mistik Islam dalam kultur kejawaan, di mana dalam kejawaan ini kan misalnya tentang kelahiran itu dimasukkan dengan beragama Islam, Pak. Baru tentang kematian juga dimasukkan dengan keagamaan Islam, Pak. Mungkin itu yang saya ngerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Maka saya katakan tadi, tampaknya kita belum belajar dengan sungguh. Kita hanya datang ke kelas memenuhi tuntutan dosen, ya, supaya Anda dapat nilai, supaya Anda tamat dari STT itu saja. Tidak belajar untuk menambah ilmu. Jadi itu yang saya lihat beberapa kali laporan bacaan ini. Ini hanya sedikit loh saya kasih, belum banyak. Dan selalu kalian membuat seperti ini, karena kalian tidak kritis ya, itu yang saya lihat, tidak kritis. Nah, contoh begini, ya kalian membuat ini buku. Padahal ini kan bukan buku. Ini kan kalian buat buku, judul buku. Ini kalian buat judul buku. Nah, padahal ini bukan buku. Ini apa ini yang kalian baca ini? Tulisan si Samsul Bakri ini di mana ini? Jurnal, Pak. Di mana? Jurnal ilmiah. Jurnal apa? Penelitian, Pak.
Ya, jurnal penelitian itu, ya namanya jurnal itu apa? Jurnalnya itu apa? Nah itu kalian tidak baca bukunya kan? Karena daya analisis kalian tidak ada. Tidak memiliki daya analisis. Kalian baca teks, tapi tidak kalian tahu dari mana sumbernya itu. Dan itu buku apa atau jurnal apa, nggak ngerti kalian. Padahal di sini kan sudah ditulis. Ini. Ini kan sudah ada kan? Ini. Jurnal Dinika. Volume 12, nomor 2, Juli Desember 2014. Seharusnya itulah yang kalian tulis di sini. Di tugas kalian ini. Di sini. Jadi dari mana sumbernya? Berarti kan bukan judul buku. Ini kan jurnal. Nama jurnal apa? Dinika. Volume berapa? Kalau kalian mau buat seperti ini ya. Tapi daya kritis kalian kan hilang karena pendidikan itu kalian buat sebagai tujuan, bukan proses. Bukan proses untuk mengisi kognisi ya. Jadi kalau pendidikan sebagai proses, maka kalian akan benar-benar belajar mengisi kognisi kalian. Belajar itu kan mengisi kognisi, bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kalau hanya sekedar memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa, saudara itu belajar untuk tujuan. Pokoknya saya tamat dari SLT, saya selesai dari mata kuliah ini. Penuhi tugas-tugas, selesai. Tapi tidak ada isinya. Tamat nanti filsafat timur, kalian tidak punya isi apa-apa. Karena tidak terisi kognisi. Itu. Saya kurang tahu nanti yang terakhir minggu depan. Apakah sama juga. Kemarin sudah saya sampaikan seperti ini kan. Tapi sama juga. Tuliskanlah apa yang Anda tahu dari buku itu, dari penulis. Pemikiran penulis itu kalian pahami. Bagaimana Syamsul Bakri hendak menjelaskan bahwa Islam itu hubungannya dengan budaya Jawa. Lalu bagaimana terjadinya sebuah pertemuan itu, perjumpaan. Ini kan ada sejarahnya. Sejarah itu kan perjalanan. Disitulah kalian bisa memahami lebih mendalam filsafat. Jadi sebuah realitas kehidupan itu kan dipengaruhi oleh filsafat. Nah, bagaimana filsafat timur itu begitu alot di realitas kehidupan. Tidak seperti filsafat barat yang hanya berpikir logika. Jadi logika mereka berjalan supaya terjadi sesuatu perkembangan ilmu pengetahuan. Ternyata di timur bukan seperti filsafat barat yang mengandalkan logika, sains. Tapi filsafat timur itu adalah sebuah dinamika yang alot, perjumpaan dari sebuah filsafat dengan filsafat yang lain, sehingga lahirlah sebuah filsafat baru. Perjumpaan pemikiran Islam dengan pemikiran Jawa melahirkan sebuah filsafat baru. Ini kan menjadi pemahaman yang hendak disampaikan oleh Syamsul Bakri. Maka di abstraknya itu dia mulai dari situ. Javanese Islam is not a religious sect in Islam, but only a product from adaptation process of Islam in the Java community culture. Ini kan kalimat penting dia. Jadi Islam Jawa itu bukanlah sebuah sekte dalam sebuah Islam ya, tetapi sebuah produk atau hasil dari adaptasi atau proses adaptasi Islam di dalam masyarakat kebudayaan Jawa itu. Dia sudah mulai dari situ.
Nah, seharusnya ini kata kunci kalian memahami teks-teks yang dia buat. Lalu dia dalami lagi, this is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people culture. Jadi hal ini dimungkinkan sebab nilai-nilai Islam itu sendiri adalah universal. Sehingga mudah atau secara inklusif beradaptasi dengan berbagai budaya. Itu statement atau pernyataan tesis daripada Samsul Bakri. Lalu dilanjutkan, the characteristic of Islam in Java are Sufism, its mutual fusion between Islam and Javanese culture. The emergence Javanese Islam has inherent interpretation of Islam, especially in Islamic culture development. Nah, dia sudah jelaskan di sini bagaimana karakteristik Islam itu di daerah Jawa yang sangat kokoh dengan Sufisme. Sufisme itu kan dengan mistisismenya. Lalu terjadi fusi atau penggabungan di antara budaya Islam dan Jawa. Inilah yang sangat memperkaya penafsiran Islam, khususnya dalam perkembangan kebudayaan Islam. Nah, ini pemikiran inti daripada Samsul Bahri. Lalu dia kembangkanlah itu dalam tesis-tesis dia dalam pendahuluan bagaimana latar belakang pertemuan antara Islam dan kebudayaan Jawa itu. Lalu dia gambarkan dari runut ya, dari Aceh, di Aceh sulit berkembang, pertemuannya itu agak sulit karena tidak adaptif, lalu masuk ke Sunda, lalu masuk ke Jawa. Di Jawa itu pun dia bagi lagi, ada 3, dan yang paling sangat adaptif itu adalah termasuk di bagian kerajaan agung itu, yaitu di khususnya daerah kerajaan keraton Yogyakarta dan Sultan kerajaan di Surakarta. Nah, itu yang dia bicara lagi lebih mendalam soal kejawen. Nah, itu yang mau dia jelaskan. Nah, sebenarnya itulah yang harus kalian jelaskan secara runut dengan bahasa kalian, bukan lagi dengan bahasa ini, memindahkan kata-katanya si Samsul Bahri ini ke apa kalian, ke paper kalian. Bukan itu yang saya maksud. Bahasakanlah dengan pemahamanmu sendiri apa yang kau pahami dari pemikiran penulis itu, lalu kaitkanlah dengan perkuliahan kita. Kita sedang berbicara dengan filsafat timur. Bagaimana filsafat timur itu kita hendak lihat prosesnya di berbagai daerah. Nah, kita sudah melihat dari kemarin kita sudah melihat di Jawa di atas ya secara umum. Lalu sebelum itu Tionghoa, sebelum itu lagi kita telah melihat bagaimana hakikat Tuhan dalam Islam, ya. Kemudian menelusuri dari etnis Tionghoa, kemudian filsafat dalam kehidupan India. Nah, itu sudah kita lihat bagaimana proses terjadinya filsafat timur itu di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Nah, ini kita lebih fokuskan kepada Jawa. Nah, minggu depan ini kita akan lihat soal filsafat itu di rantau atau dari sudut pandangan Minang. Nah, bagaimana orang Minangkabau melihat filsafat timur itu, dan bagaimana kita melihat kehidupan filsafat timur itu dalam kehidupan orang-orang Minangkabau. Nah, ini jadi cara berpikir kita dibangun ke arah sana, sehingga kita tidaklah orang yang hanya tadi memenuhi syarat tadi, bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah ansih, tapi setelah tamat perkuliahan tidak ada isinya. Itu yang disayangkan. Sehingga banyak manusia atau sarjana-sarjana teologi kita di lapangan kosong, tidak punya modal apa-apa. Jadi ketika berdiskusi dengan jemaat, dia kalang kabut,
keringat dingin. Karena apa? Karena memang tidak ada di sininya. Nilainya bagus, nilai A semua. Nilai A. Semua nilai A. Bahkan dia cum laude. Tapi ketika berhadapan dengan dunia nyata, tak ada istilahnya nilai A-nya. Cum laude-nya nggak ada, nggak tampak. Karena apa? Karena cum laude-nya hanyalah mengejar nilai. Jadi dia hanya mengatakan learning, education, just only destiny. Not a process, not a journey. Jadi kalau pendidikan itu hanyalah sebagai destiny, maka Anda akan menjadi sarjana-sarjana gagal nanti di lapangan. Tapi kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh, education is a journey, a long journey. Anda mengisi kognisi kepada pemikiran otak kita, maka Anda akan menjadi sarjana-sarjana yang berkualitas, memiliki kapabilitas yang baik. Gitu ya. Saya tidak mau buka diskusi lagi karena tampaknya itu sama saja itu nanti. Gak ada lagi kan. Hanya pertanyaan-pertanyaan informatif nanti itu. Apa maksudnya ini? Mengapa ini? Itu aja pertanyaannya nanti itu. Karena terbangun mengkritik saja kerjanya. Diskusi kita membangun mengkritik, melihat sisi negatif orang, bukan memberikan ide-ide yang mencapai tujuan akhir pembelajaran kita. Lalu proses ini pun terbawa ke lapangan. Ketika kalian nanti menjadi pendeta, kalian hanya berpikir kritik destruktif. Kritik yang menghancurkan, yang melihat sisi negatif orang. Ketika terjadi pun persaingan dalam artian pemilihan, kalian hanya berkampanye negatif. Oh jangan pilih si ini, karena begininya otaknya itu, pikirannya itu. Bukan berpikir apa kualitas, kapabilitas. Dan jemaat akan dirugikan dan hancur. Jadi bangunlah sejak perkuliahan di sini, memberikan pemikiran-pemikiran yang membangun jemaat. Jadi ketika orang menyaji, ketika orang memberikan pemikiran, berilah dari sisi lain, menambah ilmu kepadanya. Itu jauh lebih baik. Itu artinya Anda sekolah. Anda telah punya kognisi yang bagus, yang dibagikan kepada orang dengan membaca buku lain. Jadi bukan hanya buku yang saya berikan, tapi dengan membaca informasi-informasi lain. Maka ketika kita berdiskusi seperti ini, Anda memberikan ide-ide yang membangun, konstruktif. Itulah yang mau kita bangun. Kalau itu sudah terjadi, kalaupun nanti kalian kembali ke jemaat, melayani Tuhan di jemaat, kalian telah terbentuk menjadi manusia-manusia yang membangun. Bukan manusia-manusia yang menghancurkan. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Kita jumpa minggu depan. Ingat, education is not a destination, but education is a journey. Isilah kognisi kalian dari bacaan-bacaan yang telah disepakati. Silakan pilih salah satu untuk berdoa. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya hari ini. Untuk menutup perkuliahan kita, kami minta kepada Samuel untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ini akan menutup perkuliahan kami. Berkati kami ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu ini, perlah apa yang diajarkan oleh Bapak dosen kami, bisa kami mengerti dengan baik. Dan berkati juga Bapak dosen kami ini, berlah Bapak dosen kami ini kesehatan, kesabaran, untuk mendidik kami anak-anaknya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Juru selamat kami, bukan juru selamat kita. Ya, berdoa itu harus benar, jangan asal-asalan. Kita itu siapa? Kamu dengan Tuhan ya. Tuhan itu sudah Kita, juru Pak. selamat. Ya? Tuhan itu sudah juru selamat. Jadi jangan juru selamat kita. Kita itu siapa? Kami itunya yang kita perlu diselamatkan. Ya. Jadi hati-hati, jangan salah berdoa. Oke ya Samuel ya.
Baik, Pak. Pak, terima kasih Oke. banyak, Pak. Sampai jumpa minggu depan. Salam untuk orang tua. Jaga kesehatan. Yahobu. Horas, Pak. Jujua. Horas, Horas. Pak. Horas. Horas, Pak.